أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bayat yang kami hormati, Ustadz Bapak Musin SPD yang kami hormati, Ibu Bapak Guru dan karyawan yang kami hormati, rekan-rekan siswa kelas 7, 8, dan 9 yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang kita terima. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menyampaikan sepatah kata. Pertama, meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan kami, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dua, memohon doa dan restunya bahwa mulai besok hari Senin 22 Mei 2023 sampai dengan Sabtu 27 Mei 2023 kami akan mengikuti kegiatan tes sumatif akhir satuan pendidikan. Kesuksesan, amin. Demikian sedikit perkata saya selaku wakil siswa kelas 9. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ustadz Bapak Musin SPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 3 Bayat, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak SMP Negeri 3 Bayat dari kelas 7, 8, dan 9. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan kasih karunia-Nya sehingga kita bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengajian di hari Jumat ini. Sangat baik buat kita semua, terutama buat anak-anak, untuk penanaman karakter ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini untuk kedepannya juga bisa terus berlanjut. Menyiapkan sarana prasarananya sehingga kegiatan ini bisa kita mulai tepat waktu dan kita bisa
menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, suatu kegiatan pagi hari ini kita awali dengan kegiatan mendengarkan lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Itu sungguh menyejukkan hati kita, mendamaikan hati kita, yang membuat kita itu nanti bisa bersemangat dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan kami mohon anak-anak nanti mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dengan sebaik-baiknya, mendengarkan, mencermati, dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini seorang pemuda muslim semangat, ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas taqullaha kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang kula hormati Ibu Ririn Sianingsih, Magister Pendidikan, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Tigambayan. Mugi Ibu, jajaran guru, karyawan, staf, lan anak-anak juga sekolah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadiri sebuah majelis di dalam ruangan. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian harapkan dari ruangan ini? Apa yang kalian harapkan dari ruangan ini? Kalian semua berkumpul di sini. Ada yang berharap halaman ini penuh dengan apa? Uang mungkin. Yang itu dia angkat tangannya, ya Umar, aku berharap ruangan ini penuh dengan dinar dan dirham, penuh dengan uang yang bisa aku sedekahkan di jalan Allah. Akan tapi Umar bin Khattab terdiam, tidak tertarik dengan jawaban itu. Kemudian beliau mengulangi pertanyaan yang kedua. Sahabat yang lain dia angkat tangannya, dia jawab, ya Umar, aku berharap ruangan ini penuh dengan emas dan perak, penuh dengan perhiasan yang bisa aku sedekahkan di jalan Allah. Maka salah seorang yang lain dia berdiri minta izin kepada Umar, ya Umar, kami tidak tahu sebenarnya apa yang kau inginkan. Maka beritahukan kepada kami apa yang kau harapkan dari ruangan dan dirham. Aku tidak berharap ruangan ini penuh dengan uang. Aku tidak berharap ruangan ini penuh dengan emas dan perak. Janli, tahu Janli? Tahu? Pak Jimin tahu? Tahyum tahu? Saya dulu sering disebut Ustaz tuh lokal. Padahal sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun dia masih hidup saja sudah dijamin masuk surga. Maka Ubaidah, salah satu sahabat Nabi, dia adalah panglimanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu karakter utama dia kenapa menjadi ahli surga adalah Ubaidah bin Jarrah itu adalah orang yang selalu bersemangat dalam kebaikan. Maka Abu Bakar sampai mengatakan, tidaklah aku melihat Ubaidah kecuali aku melihat semangat. Kalau dilihat itu mesti memancarkan aura semangat. Optimisnya luar biasa. Selalu semangat dalam kebaikan, optimis, yakin bahwa dirinya akan sukses. Ini karakter utama yang harus kalian punya juga, optimis berhasil, termasuk besok menghadapi ujian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita jiwa optimis. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita jiwa optimis. Jangan rohim terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sebuah
sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Alhamdulillah. Itu di akhir. Ini di awal langsung Alhamdulillah. Allah ingin mengajari kalian optimislah. Kenapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita sedih karena apa? Maka ada ulama mengatakan kaifa tahzanu. Bagaimana kalian bersedih? Bagaimana kalian bisa bersedih? Wallahu rabbuk. Sedangkan Allah adalah Tuhan kalian. Kalian sedih karena apa? Sedih karena nggak punya duit. Allahu al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allahu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, Allahu Rahmanur Rahim. Allah Maha Kasih, Maha Sayang lagi. Coba kalau kamu punya teman sugih, ya. Wong kaifa tahzanu. Bagaimana kamu bisa bersedih? Wallahu rabbuk. Sedangkan Allah itu Tuhan. Kamu sedih karena nggak punya apa? Ayang, ya? Karena nggak punya ayang, sedih. Nanti minta kepada Allah yang jauh lebih baik, spek bidadari, spek bidadara, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kaifa tahzanu Muhammadun nabiyyuk. Kalian mau sedih apa? Bagaimana kalian bisa sedih sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah nabi kalian? Mau meninggal aja masih mikirin kita. Saya tanya nih, siapa yang benar-benar mencintai kita sebenarnya itu? Kalian cinta nggak sama ibu? Kalian cinta sama ayah? Kira-kira ayah kalian cinta nggak sama kalian? Ibu kalian cinta nggak sama kalian? Yakin? Besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hafal ayat ini? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan pergi dari saudaranya. Kita di dunia akan pergi meninggalkan kita di padang mahsyar, nggak peduli sama kita. Ketika seorang anak pergi meninggalkan ibunya, ketika seorang anak pergi meninggalkan ayahnya, ketika seorang ayah pergi meninggalkan anak, maka dikeluarkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Kalian akan melihat Allah Ta'ala turun, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, bersama malaikat, dipikul malaikat arsy turun ke padang mahsyar untuk melakukan persidangan. Kalian ketemu langsung disidang di hadapan Allah Ta'ala satu persatu. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan di padang mahsyar itu leher neraka, kepalanya. Montang-manting nyari orang yang dulu di dunia ahli kezaliman mana nih? Ketika aku dalam kondisi itu, ketika itu ada semuanya nggak peduli sama kita. Masing-masing menyelamatkan dirinya dari saudaranya. Kalian punya bestie di sini, bestie kalian besok nggak peduli sama kalian, ya, nggak peduli sama sekali. Nah, ketika itu terjadi, ketika seorang ayah nggak peduli dengan anaknya, maka ketika itu datang seorang laki-laki yang belum kita pernah temui sebelumnya. Dia datang Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya siapa yang benar-benar mencintai kita? Nabi Muhammad. Setelah proses ini selesai, barulah keluarga itu datang. Ayah ibu kita datang. Setelah proses ini selesai, kalau beriman dikumpulkan kembali di surga. Mudah-mudahan semuanya terkumpul di surga. Amin ya. Tertutup. Kemudian apa? Gulat sama Ali bin Abi Thalib. Kalah dia. Sampai 3 kali gulat. Aku belum ngaku kalah ini. Ulangi. Sampai 3 kali kalah dia. Kemudian penasaran siapa sebenarnya engkau? Dibuka cadarnya itu. Ternyata dia adalah Nabi Muhammad SAW. Keren sekali. Batu itu belum pecah. Begitu dipukul, ada percikan api ke arah Romawi. Percikan api ke arah Romawi. Batu kalau dipukul keluar apinya ke arah Romawi. Kemudian apa yang beliau katakan? Romawi akan kita kalahkan. Bayangkan, batu di depannya aja belum bisa dikalahin loh. Belum bisa pecah, tapi oleh Rasul, Romawi akan kita kalahkan. Pukul yang SMA 1 Klaten akan saya dapatkan, gitu. UGM, gitu. ITB, masih SMP mikirnya ITB, masih SMP mikirnya UGM, nggak apa-apa. Itu namanya attraction of law.
hukum atraksi, bawah sadar, menanamkan ke dalam otak bawah sadar kita tentang harapan kita. Saya sering mengajak murid-murid SD saya itu dulu pergi ke UGM, padahal masih SD loh, saya ajak ke UGM ketika mau ujian nasional. Saya ingin tanamkan semangat dia yang paling tinggi. Besok di antara kalian akan ada yang kuliah di sini. Alhamdulillah sekarang 2. Di antara muridku itu ada 2 yang di sana, yang ikut waktu ke UGM itu. Karena apa? Aktivitas kita, ucapan kita itu bagian dari doa. Gitu. Jadi optimis lah. Ujian belum selesai udah SMA 1 Klaten. Mana SMA yang kalian harapkan? Optimisme dibangun. Jadi yang diharapkan oleh Umar bin Khattab itu adalah membentuk manusia berkarakter baik. Dan saya berharap juga kalian semua yang ada di sini adalah manusia-manusia seperti Ubaidah bin Jarrah, manusia berkarakter surga. Ini sudah bukan milenial. Milenial itu saya. Di bawah 40 tahun itu masih milenial. Kalau kalian generasi Z. Generasi Z di Indonesia itu jumlahnya 80 juta nanti kalian saingannya. 80 juta orang. Nyari kerja, nyari jodoh loh, Mbak. Mas, nyari jodoh saingannya sebanyak itu. Kuliah saingannya sebanyak itu. 80 juta orang generasi Z itu besar sekali. Berdiri sendirian. Di depan kalian ada 80 juta orang siap melawan kalian, siap gebuki kalian. Gimana caranya agar kalian bisa menang? Ini tantangan besok kalian seperti itu loh. Tantangan masa depan kalian. 80 juta orang saingannya. Sekarang nggak boleh rebahan doang. Kalau rebahan ya rebahan harus jadi cuan. Gimana caranya pikir sendiri. Ya. Yang pertama, kalian harus tingkatkan spiritual power kalian. Kekuatan spiritual kalian, kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu-satunya jalan. Bayangin 80 juta orang depan kalian. Gimana bisa selamat? Ya kalau Allah tolong kalian. Selamat kalian. Ya, jika Allah menolongmu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Itu yang pertama. Dekatkan diri kepada Allah. Kita ini sukses masa depan, dekatkan diri kepada Allah SWT. Allah pemilik kunci segalanya. Kita akan sukses. Ini gimana sholat lima waktunya sekarang? Gimana tilawah Al-Qur'annya? Gimana ketaatan kita kepada orang tua kita? Dan siap melawan kalian dan kalian seorang diri. Cara untuk menang yang kedua adalah kalian harus punya the power of influence, kekuatan mempengaruhi massa. Mohon maaf, sebagai seorang wibu sejati saya sangat tertarik dengan Naruto. Ada yang suka nonton anime Naruto nggak? Ada ya? Oke, mohon maaf ya, yang anti wibu saya wibu itu. Sorry ya. Oke, jutsu terhebat Naruto itu apa? Jurus terhebatnya apa? Rasengan bukan? Kage bunshin bukan? Jurus terhebat, jutsu terhebatnya Naruto itu adalah ceramah no jutsu. Kekuatan ceramahnya, kalian yang tahu anime Naruto, bagaimana ketika Naruto berbicara di depan musuh-musuhnya, ceramahnya luar biasa. Lihat Obito didakwai oleh Naruto, tobat dia. Ya kan? Nagato yang sudah menghancurkan desa Konoha didakwai oleh Naruto, tobat dia kembalikan semua kerusakan-kerusakan. Ceramah no jutsu, kemampuan Naruto ini yang harus kalian pelajari, yaitu apa? The power of influence, kemampuan mempengaruhi massa. Di saya nggak ada 1% dengan satu orang yang hanya mengatakan Asyap. Berapa detik mengatakan itu? Cukup 3 detik selesai. Tapi penghasilannya miliaran. Kenapa? Karena dia punya kemampuan mempengaruhi massa. Sekarang subscriber YouTube-nya berapa? 20 juta. Viewer YouTube-nya berapa? Sekian juta. Penghasilannya miliaran dalam waktu beberapa hari saja. Saya ngajar dari pagi sampai sore, nggak ada 1%-nya gaji saya. Kenapa? The power of influence, punya kemampuan mempengaruhi massa. Kalian harus latih skill ini. Apa saja? Kreativitas, inovatif, kemampuan berbahasa yang baik, kemampuan berbicara. Skill-skill ini kalian harus latih. Kreatif. Kemarin anak generasi Z ada yang dapat 13 miliar hanya gara-gara foto selfie selama 3 tahun dia istiqomah foto selfie.
lalu dijual lewat NFT. 13 miliar guys. Pernah pegang uang 13 miliar? Tulisan 13 miliar. Dia kreatif, out of the box, keluar dari pola pikir manusia umumnya. Foto selfie yang lain juga bisa sebenarnya, tapi nggak bisa dapat cuan kayak dia. Kenapa? Karena nggak kreatif. Dia manfaatkan foto selfie-nya yang kayak gitu saja selama 3 tahun dapat 13 miliar. Dua kemandirian kewirausahaan kalian sekarang. Ya. Siapa tahu SMA kan udah naik haji dengan biaya sendiri. Sekarang haji mungkin 20 tahun antrinya, atau mungkin di Jawa ini karena padat mungkin sampai 30 tahun. 30 tahun lagi umur kalian berapa? 40, 44. Udah tua kan? Itu kalau kalian mulai daftar hari ini loh. Sejak hari ini daftar haji mandiri. Ya. Siapa tahu nanti kalian bisa naik haji di usia segitu. Menghargai kan? Oke, bagus sih. Pertama, hargai dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sukses, hargai dirimu sendiri. Wala tahluku aidikum la tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Kebinasaan itu gimana? Merendahkan dirimu seolah-olah nggak bisa apa-apa. Aku ini hanya butiran debu, misalnya begitu kan. Enggak, Allah ciptakan kamu ini sebagai seorang pejuang, sebagai seorang petarung. Kamu itu berusaha dan lahir sebagai manusia terbaik. 60 juta atau 50 juta calon manusia yang berebut di rahim ibu untuk lahir ke dunia, itu kamu pemenangnya. Kamu sudah pemenang sejak awal. Hargai dirimu. Kemudian yang kedua, hargai orang lain. Jangan suka bully, jangan suka merendahkan, jangan suka mencaci orang lain. Orang yang merendahkan orang lain sebenarnya hanya menunjukkan kerendahan dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri itu rendah. Orang yang suka menghina orang lain hanya menunjukkan bahwa dirinya sendirilah yang hina. Jangan begitu. Pertama, hargai dirimu, hargai orang lain. Kemudian yang berikutnya, jari telunjuk. Biasanya untuk apa? Menunjuk, direction, arah. Kamu harus punya arah. Ini oke lah SMP. Tapi besok kamu SMA-nya mau kemana? Sudah dipikirin belum? Besok kuliahnya apa? Mau dipikirin belum? Besok aku kerja apa? Sudah dipikirin belum? Kalian di rumah atau di sekolah ada nggak kitab hadis Bukhari? Kitab hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab hadis itu umur 7 tahun. Ketika itu ditanya oleh bapaknya, Mas, besok cita-citamu apa? Dia jawab, ya, aku ingin keliling dunia, temui para ulama ahlul hadis, aku pelajari hadis dari mereka, aku hafalkan hadis, lalu aku kumpulkan hadis-hadis paling sahih jadi satu kitab hadis paling sahih. Di usia 7 tahun dia melakukan perjalanan. Itu tanggung jawab. Contohnya, lihat sampah. Mungkin itu bukan sampah kita, bungkus permen yang permennya bukan kita makan, tapi kita lihat sampah itu. Kalau kamu punya leadership, kamu ambil, nggak perlu nunggu perintah. Kenapa? Karakter utama leader itu adalah the sense of responsibility. Dia punya jiwa bertanggung jawab. Oh, ini sampah, ini adalah tanggung jawab. Meskipun bukan milik, kamu buang di tempat sampah. Nah, itu keren. Ya. Kemudian jari tengah, posisinya paling tengah. Ini kalau dalam Islam disebut hikmah. Hikmah, kebijaksanaan. Hikmah. Apa itu hikmah? Segala sesuatu yang dibangun di atas landasan ilmu pengetahuan. Kamu harus berbuat, kamu harus berperilaku berdasarkan pemahaman ilmu yang benar. Maka kamu bisa hikmah. Luqmanul Hakim diberi hikmah oleh Allah. Kenapa? Dia melakukan 3 hal. Yang pertama, afatul lisan, dia menjaga lidah. Ketika ditanya bagaimana aku mendapatkan hikmah dari Allah, pertama, karena aku menjaga lidahku, tidak mengucapkan kecuali yang benar, yang baik. Jaga lidah kalian. Kemudian yang kedua, apa? Yaitu tarku ma la yanfa, aku meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat. Jangan hanya hidup hanya untuk Mobile Legends 5 waktu. Adzan maghrib Mobile Legends, adzan subuh Mobile Legends, adzan isya Mobile Legends lagi, Mobile Legends 5 waktu. Tarku ma la yanfa. Kalau kamu ingin punya hikmah, punya pengetahuan, ilmu bisa mudah masuk ke dalam dirimu, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi hidup. Hidup kita terlalu singkat untuk main-main. Umur rata-rata manusia berapa sih sekarang? 60, 70? Sekarang umurmu berapa? 14, tinggal berapa kalau dipatok segitu? Perhatikan, umur kita dari manis. Biasanya di sini ada apa? Kalau untuk cewek biasanya di sini ada apa? Cincin. Cincin itu menunjukkan apa? Dia sudah ada yang punya, bener nggak? Kalau udah nikah di sini tuh ada.
Ini yang disebut eksistensi. Eksistensi dalam Islam disebut manfaat. Orang itu ada karena dia bermanfaat. Artinya Pak, jadilah manusia yang mendatangkan manfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi sekolahmu, bagi orang-orang di sekitarmu. Harus ada manfaatnya. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi, adanya dia seperti nggak ada sama sekali. Aduh, parah ini. Kalau adanya kita seperti nggak ada sama sekali. Lalu apa artinya kita dihadirkan di muka bumi? Kalau hadirmu tidak bisa menggenapi dan pergimu tidak bisa mengurangi, untuk apa kamu dihadirkan di muka bumi? Kamu ada, nggak berpengaruh apa-apa. Kamu hilang, juga nggak berpengaruh apa-apa. Lalu gunanya kita apa? Nggak ada guna kan? Maka jadilah orang yang bermanfaat. Terakhir, jari kelingking. Biasa kali pakai untuk apa? Jangan bilang udah upil. Jari kelingking biasanya kita pakai untuk janji, ya? Janji. Ini terkait loyalitas, kesetiaan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Setialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelingking ini juga menunjukkan, lihat, di antara 5 jari dia paling kecil. Tawadhu, tidak sombong, rendah hati. Coba kalau kalian main pingsut tahu ya pingsut? Antara jempol, tadi jempol apa? Menghargai diri sendiri, kamu hebat, kamu kuat, kamu keren, kamu cantik, kamu tampan. Bertemu dengan jendek, tawadhu, menang mana? Jempol dengan jendek menang mana? Menang jendek. Artinya apa? Mau sehebat apapun kamu, mau sepintar apapun kamu, mau sebagus apapun prestasi kamu, tetaplah tawadhu, kamu adalah pemenang sejatinya. Begitu maksudnya. Kalau 5 jari ini kemudian kita satukan dalam satu genggaman, kamu punya menghargai diri sendiri dan orang lain, kamu punya jiwa leadership dan arah yang jelas, kamu punya hikmah kebijaksanaan, kemudian kamu punya eksistensi kebermanfaatan, dan kamu setia kepada Allah dan tawadhu, maka musuh mana yang tidak bisa kita hantam, kita jatuhkan dengan pukulan kita. 5 finger support factor. 5 hal ini bekal kalian, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan untuk kalian semuanya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita yang besok menempuh tes sumatif akhir satuan pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ampunan kepada kami, berikanlah ampunan kepada guru-guru kami, berikanlah ampunan kepada ayah ibu kami, berikanlah ampunan maghfirahmu kepada seluruh umat Islam, kepada orang-orang beriman yang kami kenal maupun tidak kami kenal, birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa najjahu fi hadzal imtihan. Ya Allah, berikanlah kemudahan, jangan kesulitan, dan berikanlah kesuksesan atas kami di atas ujian yang akan kami lakukan beberapa hari ini. Allahumma inni as'aluka khairal hadzal yaum. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan hari ini, wa khairu ba'dahu wa khairu qablahu, dan kebaikan setelahnya, dan juga kebaikan sebelumnya. Allahumma inni as'aluka najah. Allah, berikanlah kepada kami mohon kepada Engkau kesuksesan. Berikanlah kepada kami fathah, pembuka dari segala rahmat, najatan, kesuksesan, wa barakatan, dan keberkahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir hada talamid. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada murid-murid ini. Ya Allah, sukseskan masa depan mereka, berkahi mereka ya Allah. Allahumma aslih sababal muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemuda-pemuda kami, perbaikilah akhlak mereka, perbaikilah karakter mereka. Wanisa al-muslimin, perbaiki pula akhlak wanita-wanita kami. Tetapkan pakaian malu dalam diri mereka, hiasi mereka dengan takwa. Waj'alhu zakiyan wa taqiyan, jadikan mereka anak-anak yang cerdas dan bertakwa kepadamu ya Rahman ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Yang terakhir, ujian
tes dan sebagainya, itu dalam bahasa Arab disebut fatanna, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan Allah akan menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'manallahu shadaqu, karena Allah ingin mengetahui mana orang yang benar dan mana orang yang kadzib, mana orang yang bohong. Tes besok itu hanyalah ujian untuk mencari tahu siapa anak yang benar-benar belajar dan siapa anak-anak yang pura-pura belajar. Itu fungsi ujian. Dan fatana dalam bahasa Arab itu artinya membakar, emas yang dibakar. Fatana itu adalah emas yang dibakar. Emas dibakar untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah atau melewati fase tes apapun, sebenarnya itu hakikatnya adalah untuk menghilangkan sisi buruk yang ada pada diri kita. Kita yang kemarin belum belajar, belajarlah. Kemarin kita yang belum sungguh-sungguh itu keburukan, sungguh-sungguhlah. Punyailah semangat untuk sukses. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian semua, jadikan kalian anak soleh, solehah, cerdas, bertakwa kepada Allah, dan sukses dunia akhirat kalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.